Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Tetap semangat di dalam pembelajaran secara daring. Pada kali ini kita akan membahas soal PT Cahaya, di mana kita sudah pernah membahas tentang PT Cahaya untuk mengentry jurnal. Di sini kita bahas tentang jurnal penerimaan kas, pengeluaran kas, jurnal penjualan, pembelian, jurnal umum, serta inventory card-nya. Dalam video kali ini, saya membahas PT Cahaya, tapi khusus inventory card-nya. Mungkin di video yang ini kita mengerjakannya waktu itu menggunakan metode rata-rata atau average. Pada video kali ini, saya akan membahas PT Cahaya untuk inventory card-nya menggunakan metode FIFO. Jadi saya akan menggunakan metodenya adalah FIFO. First in, first out. Oke, kita mulai. Pertama kita siapkan dulu lembar kerjanya untuk mengerjakan inventory card PT Cahaya. Setelah itu kita lihat soalnya. Ini soalnya. Ini adalah soal untuk saldo awal dari persediaan, berarti untuk di-input di dalam inventory card-nya. Jadi kita buat di sini tanggalnya adalah tanggal 1 Desember. Keterangannya adalah saldo awal. Kita mulai dari item yang pertama, saldonya adalah 80, harganya 1 juta. Jadi saya masukin di sini di saldo 80 dan 1 juta. 80 juta. Oke, seperti ini. Kalau udah kita lanjut ke inventory card berikutnya. Di sini saldo awalnya adalah 70, harganya adalah 1.200.000. Kita input di sini 70 1.200.000. Oke, 84 juta totalnya. Setelah saldo awal ini kita input, nah saldo awalnya sudah diinput ya. Kalau sudah, baru kita masuk ke transaksi. Jadi kalau yang diinput di dalam inventory card itu yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan barang dagangan. Baik penjualan tunai maupun kredit, baik itu retur pembelian maupun retur penjualan. Oke, soalnya sudah saya buat. Pisahkan yang khusus penjualan dan pembelian serta returnya saja di sini. Untuk transaksi lainnya saya tidak masukkan karena memang tidak kita buat di dalam inventory card-nya. Kita mulai dari dokumen 2 yang ini adalah bukti penjualan secara kredit. Berarti kita masuk ke dalam sini, kita buat tanggalnya, ini tanggal 2. Jadi saya buat di sini 2. Evidence number-nya kita ambil yang ini, nomor fakturnya. Lalu untuk deskripsi ini adalah nama dari customer-nya. Jadi kita masukin nama customer-nya. Karena penjualan berarti out. Yang barang pertama itu kita lihat barang pertama dulu ya. Kita input di barang pertama yang kode AUN06 yang ini ya. Ini yang dijual adalah sebanyak 20 item, berarti 20 kuantitinya adalah 20, berarti kita masukin ke out, karena penjualan kita masukin di out sebanyak 20. Harganya ikutin yang ada di inventory card, seperti ini, bukan ngikutin faktur untuk inventory card-nya. Kalau udah kita kalikan, berarti saldonya adalah saldo di unit dikurangi dengan yang sudah dijual, seperti ini. Oke, kalau udah tinggal dikalikan. Sekarang adalah untuk yang item yang kedua, yang kodenya adalah AUN08. Kita mulai input. Di sini unitnya adalah 15. Harganya kita ambil dari harga saldo, kita kalikan.
unit dikalikan harga, lalu saldonya adalah total saldo dikurangi dengan yang dijual. Lalu kita ambil harganya sesuai yang ada. Oke, sudah selesai. Jadi kalau untuk input penjualan di dalam inventory card, kita mengambil harganya bukan dari faktur, tapi kita ambil dari harga saldonya. Oke, kita lanjut ya ke dokumen transaksi berikutnya. Selanjutnya, ini adalah dokumen 7, di mana ini merupakan faktur pembelian. Jadi, kalau faktur pembelian, untuk diinput di dalam inventory card, kita tinggal salin begitu saja. Oke, kita mulai ya. Kita mulai berikutnya. Kita buat tanggalnya tanggal 5. Oke, kita buat nomor fakturnya. Kita tulis nama dari suppliernya di keterangannya, berarti PT Asoka. Karena ini pembelian, berarti in sebanyak 18. Harganya adalah 1 juta. Dan di sini adalah 18 juta totalnya. Berarti karena harga ini sama dengan yang sebelumnya, boleh kita gabung. Tapi kalau beda, kita harus susun sesuai dengan historisnya. Karena sama, jadi saya gabungin ya. Boleh digabungkan karena sama. Seperti ini. Tapi kalau misalnya habis 1 juta, nanti ada pembelian lagi dengan harga yang berbeda, misalnya 1.200.000, lalu ketemu lagi 1 juta. Tidak bisa digabung dengan yang sebelumnya, tapi harus bikin di bawahnya lagi. Disusun sesuai dengan historikalnya. Oke, kalau udah kita lanjut ke item yang kedua. Item yang kedua adalah 10, harganya 1.200.000. 10, 1.200.000 dan totalnya adalah 12 juta. Ini juga harganya sama, jadi kita jumlahkan saja karena emang sama. Oke, kalau udah kita lanjut ke dokumen berikutnya. Jadi kalau untuk pembelian, kita tinggal salin di inventory card-nya, posisinya in, dan harga sama seperti yang ada di faktur. Jadi yang tertera di faktur itu yang kita salin di inventory card. Itu kalau untuk pembelian. Kita ke dokumen berikutnya. Ini adalah retur. Iya, itu retur pembelian. Ini ada PT Asokanya ya. Oke, kita buat di sini tanggal 5. Oke. Lalu ini nomornya kita buat ini. Jadi numbernya. Buat di sini retur pembelian. Sebanyak 2. Harganya 1 juta. Di 2 juta. Totalnya adalah total keseluruhan dikurangi dengan yang sudah dikembalikan. Oke, kita buat. Oke, kalau udah kita ke item berikutnya. Yang kedua, yang AUN08. Berarti retur sebanyak 2 juta. 2 itemnya 2, returnya sebanyak 2. Harganya 1.200.000. Di sini adalah 2.400.000. Berarti total sebelumnya dikurangi dengan yang diretur. Oke, harganya tetap. Baru kita kalikan. Oke, kalau udah kita ke dokumen berikutnya. Oke, dokumen 13 ini merupakan transaksi dari penjualan secara
kredit kepada toko Bahana. Berarti kita buat di inventory card-nya, tanggalnya adalah tanggal 8. Ini dia nomor fakturnya, kita masukin ke kolom evident number. Kita buat nama customer kita, toko Bahana. Oke, out. Harganya ikuti yang ada di saldo. Kalau penjualan bukan ikutin yang faktur ya untuk inventory card-nya, tapi yang ada di saldonya. Oke, lalu ini saldo sebelumnya dikurangin dengan yang dijual. Oke, kita kalikan. Oke, kalau udah item yang berikutnya, yang AUN 08. Itemnya, lihat harga yang ada di inventory card-nya. Berarti saldonya total keseluruhan dikurangi yang dijual. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang ke dokumen berikutnya. Dokumen 14. Ini adalah nota kontan, yaitu penjualan secara tunai. Oke, kita buat di item yang pertama. Tanggalnya adalah tanggal 9. Kita lihat, ini nomor evident number-nya, NK12-1. Kita buat di sini penjualan tunai, boleh. Atau dibuat namanya toko Pananjung juga boleh, oke ya. Kalau udah, kita lihat yang barang N06 itu yang dijual adalah 6 itemnya. Oke, kita buat 6. Harganya ngikutin yang ada di saldo karena penjualan. Kecuali pembelian, kita ikut yang ada di faktur. Kalau penjualan, ikutin yang ada di saldo. Oke, kita kurangin. Oke, kalau udah kita lanjut ke item yang berikutnya. Yang dijual adalah 10. Harganya ngikutin yang ada di saldo. Oke. Kita kalikan. Saldonya, total keseluruhan di saldo terakhir dikurangin dengan yang dijual. Oke, kalau udah kita lanjut ke dokumen berikutnya. Dokumen 18. Ini adalah merupakan pembelian secara kredit dari PT Barata. Jadi kalau pembelian akan kita input ke dalam inventory card. Berarti inventory card-nya kan kita input di sebelah in. Kita mulai tanggalnya tanggal 13. Lalu nomornya, nomor evident number-nya kita ambil dari nomor faktur ini. Kalau udah kita lanjut. Deskripsinya kita buat nama dari customer atau supplier. Karena ini pembelian, maka nama dari supplier kita PT Barata. Oke, in sebanyak 22. Harganya 1 juta. Berarti totalnya adalah 22 juta. Ini 22 juta. Oke, kita lanjut. Berarti kita totalkan saja boleh karena harganya sama, tidak ada pembatasnya. Oke, kalau udah kita mulai lagi. Item yang kedua. Yang kedua ya. Yang AUN 08. Item yang kedua sebanyak 20 berarti kita taruh di in ya karena pembelian. Harganya masih sama 1.200.000.
Totalnya adalah 24 juta, berarti kita kalikan, bisa juga dikalikan. Berarti ini dikali dengan 24 juta. Saldonya berarti kita tambahkan, karena harganya sama ya sebelumnya. Kalau udah kita kalikan totalnya. Oke, kalau udah kita ke dokumen berikutnya. Jadi kalau pembelian secara kredit, kita input di inventory card sesuai yang ada di faktur harganya. Oke, kita lanjut ke dokumen berikutnya, yaitu dokumen 19. Nah, 19 ini adalah faktur penjualan secara kredit. Kita input di dalam inventory card yang pertama. Tanggalnya adalah tanggal 14. Nomornya kita ambil, evidence numbernya nomor faktur. Deskripsinya adalah nama dari customer kita. Di sini adalah toko Cempaka. Lalu totalnya adalah 10, berarti di out. Kalau penjualan bukan dilihat dari ini ya, bukan dilihat dari faktur penjualannya harga di inventory card, tapi dilihat dari harga di saldonya. Oke, harga di saldonya adalah 1 juta, item yang pertama. Kita kalikan. Berarti total keseluruhan dikurangi dengan yang dijual. Oke, kalau udah kita ke item berikutnya. Kalau udah berarti ini juga 10 up-nya. Harganya kita lihat dari harga yang ada di sini. Di saldo ya, dilihatnya. Oke, kalau udah lalu saldo dikurangi dengan yang kita jual. Harganya ngikutin yang sebelumnya. Oke, kalau udah kita ke dokumen berikutnya, dokumen 23. Ini merupakan juga faktur, ya, faktur penjualan secara kredit. Kita input tanggalnya ke item yang pertama dulu. Tanggalnya tanggal 20. Oke, lalu evidence numbernya. Nama customernya, ini namanya Toko Dira. Lalu yang dijual adalah yang pertama adalah 15, yang AUN 06 sebanyak 15. Harganya ikutin yang ada di saldo harga terakhir. Nah, karena di sini totalnya ada 1, jadi kita ambil aja dari sini, kecuali ada 2 item, baru diambil yang pertama. Kita menggunakan metode FIFO ya. Oke, kita lanjut. Total keseluruhan dikurangin dengan yang sudah dijual. Harganya ngikutin yang sebelumnya. Oke, kita lanjut ke item yang kedua, yang AUN 08. 10 yang dijual. Oke, kita lihat harga sebelumnya. Berarti total keseluruhan dikurangi dengan yang dijual. Oke, kalau udah kita lanjut ke dokumen berikutnya. Oke, ternyata sudah habis. Oke, demikian tadi kita sudah membuat inventory card dari PT Cahaya menggunakan metode FIFO. Demikian video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.